wajib dituangkan di dalam undang-undang jenis dan bidang pekerjaan apa untuk ahli daya yang boleh, harus eksplisit semua ditulis. Dulu ada yang kerjaan yang contoh apa itu, ada pertambangan apa itu yang bisa outsourcing dulu tuh, ada contoh-contohnya, catering, cleaning service dan sebagainya. Tapi kan pada kenyataannya sekarang enggak begitu, hampir semua di outsourcing. Maka kata MK sesuai permintaan partai buruh. Setelah putusan ini, nanti bikin undang-undang baru. Di dalam undang-undang baru itu disebut, ya, disebut eksplisit. Harus disebut eksplisit. Ya, yang harus disebut eksplisit adalah jenis dan bidang pekerjaan ahli daya apa yang bisa dibuat perjanjiannya. Nggak kayak sekarang. Nah, kalau bisa kita dorong ke depan juga ya, banyak saudara-saudara kita satpam atau cleaning service kita akan tinjau nanti kemungkinannya misalnya untuk tidak menjadi lagi outsourcing. Ya, ke depan kita akan coba buat kajian soal itu. Nah, jadi undang-undang itu harus memuat jenis dan bidang pekerjaan ahli daya. Kalau belum ada undang-undangnya, karena kan ada proses dibentuk baru, Menaker disuruh sama MK putusan itu untuk menentukan secara tegas sebagian pelaksanaan pekerjaan yang dapat di outsourcingkan. Sebagian pelaksanaan pekerjaan yang bisa dilakukan harus dibuat Menaker. Maka konsekuensinya outsourcing itu di PP berapa? Ada nggak di PP yang sana? Ada. Nah itu di PP yang mana? Paling PP revisi tuh. Saya belum cek lagi PP nomor berapa. Kalau belum ada, bikin. Jadi bukan kata nggak bisa nunggu nanti aja di undang-undang sekalian. Dia nggak bisa lah. Sekarang kata MK, Menaker, lo bikin kata MK. Ya, apa saja itu jenisnya. Supaya ada kepastian hukum. Nggak kayak sekarang. Apa aja sekarang di outsourcing kan? Ya. Jadi maksudnya kenapa MK bilang begitu? Ini sebetulnya untuk ada standar yang jelas tentang jenis pekerjaan yang dapat dialidayakan itu. Nggak kayak sekarang tafsir, menurut si ini begini, menurut si menteri begini, menurut ini nanti dirjen begini, menurut pengusaha. Jadi nggak ada dasar standar yang dijadikan rujukan. Ya, jadi pihak-pihak itu mengerti apa yang boleh untuk outsourcing, apa yang tidak boleh. Lalu itu satu poin penting tentang outsourcing. Sekarang perubahan apa pasca putusan MK terhadap aturan cuti, istirahat cuti? Ada dua substansi pokok. Pertama, MK menetapkan istirahat mingguan pekerja buruh yang kalau dia kerja di suatu perusahaan memberlakukan aturan 5 hari kerja dalam seminggu, ya, maka istirahat mingguannya 2 hari. Aturan ini sebetulnya di Undang-Undang Tenaga Kerjaan sudah ada. Kalau dia yang 1 hari untuk yang 6 hari kerja dalam seminggu, atau 2 hari ya untuk yang 5 hari dalam seminggu. Jadi ada alternatif. Kenapa alternatif di Undang-Undang Tenaga Kerjaan? Karena memang nggak bisa disamaratakan perusahaan itu sesuai kebutuhan dan kemampuan dan seterusnya. Oleh sebab itu, kebutuhan perusahaan itu kan beda-beda, jenis usaha dan sebagainya. Oleh sebab itu dikasih opsional. Tetapi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan 2 hari untuk 5 hari setiap minggunya itu sudah nggak ada lagi. Penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kadang-kadang undang-undang, pemerintah, DPR, pengusaha
itu senang pakai istilah-istilah yang keren, penghidupan yang layak bagi manusia, tapi implementasinya nol. Oleh sebab itu kata MK, penghidupan yang layak bagi manusia itu harus saya taksir, harus saya kasih makna, supaya kalau nggak sesuai makna yang saya buat, berarti itu inkonstitusional. Apa yang MK maknai? MK memaknai, karena ini kan kaitan upah ya. Upah atau penerimaan bagi pekerja buruh minimal sekurang-kurangnya mampu atau bisa digunakan oleh pekerja buruh untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarga. Bung, hitung sendiri sebulan butuhnya berapa? Itu kan sama kira-kira begitu. Kita butuhnya berapa? Kebutuhan bukan keinginan. Kalau keinginan dibilang susah, yang ini mau mobil yang mereknya apa, yang ini mau motor. Kebutuhan minimal. Kalau ada orang dikasih upah, lalu upahnya itu enggak sesuai dengan yang minimal MK itu, berarti itu salah, menyalahi aturan. Maka besok Partai Buruh akan mendesak PP berapa? Yang pengupahan 51 dan sekarang mau revisi ya. Kita minta stop ya. Kita minta stop. Hari apa tuh kita mau ke Kemenaker? Mungkin dalam waktu dekat kita mau aksi juga. Terus stop, nggak ada lagi tuh pembahasan setelah putusan MK itu. Nah, jadi kata MK terkait dengan upah, bonggolonya dulu dibenerin, prinsipnya dulu tentang penghidupan yang layak bagi kemanusiaan harus saya maknai dulu, supaya kekunci itu. Mau bikin besaran nilainya berapa, harus itu Pak parameternya. Apa parameternya? Upah buruh itu harus mampu memenuhi kebutuhan hidup buruh dan keluarganya, bukan cuma buruhnya dan keluarganya, secara wajar. Apa itu yang dimaksud dengan yang proporsional? Kenapa MK merasa ya cuma frasa begitu doang, apa sih pentingnya? Ini penting kata MK karena ini terkait dengan pemberian imbalan dari pengusaha kepada pekerja. Karena upah itu kan hak pekerja buruh, diterima dalam bentuk uang atau imbalan, ditetapkan dalam suatu perjanjian kerja atau kesepakatan atau ditentukan oleh undang-undang. Maka oleh sebab itu, kalau nggak ada kata proporsional, yang terjadi sewenang-wenang. Maka perlu ada proporsionalitas di situ. MK juga merasa perlu memuat kembali, memaknai struktur dan skala upah yang proporsional itu. Karena ini ada kaitannya, ditekankan oleh MK, dengan tunjangan pekerja buruh dan keluarganya atas pekerjaan atau jasa yang mereka berikan kepada perusahaan. Itulah pentingnya kenapa sudah proporsional. Singkat cerita, sampai dengan berapa tadi? 3 ya, substansi 3, ada substansi keempat, kelima dan sebagainya. Presiden sejauh nggak soal saya semangat itu. Sebentar lagi. Ya, jadi putusan MK ini kemudian mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang mendengar aspirasi orang-orang yang terzolimi oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Dan di sini juga Partai Buruh menilai bahwa harapan untuk memperbaiki hukum ketenagakerjaan, hukum perburuhan ini kalau tidak bisa disusun oleh DPR bersama pemerintah dalam bentuk undang-undang, maka akan disusun oleh Partai Buruh bersama MK. Kamilah Partai Buruh dengan elemen serikat pekerja, serikat buruh yang bergabung di Partai Buruh maupun tidak, yang akan bersama-sama ya terus maju ke MK memperbaiki aturan main sistem hukum ketenagakerjaan. Kalau MK kabulkan bukan karena ada sesuatu, dapat apa dia dari Partai Buruh MK itu, tapi karena dia masih punya hati nurani. Dia mau tahu bahwa apa yang ada dalam aturan undang-undang banyak merugikan masyarakat. Saya cukupkan sampai di sini dulu.
nanti. Rekan-rekan ada yang mau ditanyakan lewat Pak Sesrodin ini? Iya, menang. Ya, silakan. Langsung aja ya. Saya dengan Supriyanto dari Netraktor.net. Bang, tadi abang menjelaskan RPKA, rencana penyelenggaraan RPTKA, tenaga kerja asing. Itu tadi Menteri Tenaga Kerja ini harus mendengarkan dari MK. Kira-kira tadi abang kan memberitahukan bahwa akan ada rencana pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja. Kira-kira nanti dari RPKA ini, RPKA termasuk Undang-Undang PP 34 tahun 2021, karena itu kan harus terus direvisi. Apakah Partai Buruh sudah menyiapkan draftnya pada saat sebelum ketemu dengan Menteri Tenaga Kerja? Dia rencananya seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak,